Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba. Saya Juraida. Saya Husain Saya Nismawati. akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Juraida? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nisma. Kalau kita bagaimana kabar tak Bu Nisma? Syukur alhamdulillah saya juga baik Bu. Nah, pada saat ini ya, Ibu akan melaksanakan coaching bersama Pak Husain ya Bu. Insya Allah Bu, saya akan melaksanakan sebentar jam 9. Baik, dengan saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu, saya mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan sama Pak Husain. Nah, apakah sudah siap melaksanakan praktik coachingnya Bu? Iya Bu, insya Allah saya siap Bu. Dan saya berterima kasih Bu karena Ibu bersiap menjadi pengamat antara saya dan Pak Husain dulu. Baiklah Bu, sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya pada Ibu. Pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Iya Bu, baik Bu. Nah, jadi begini Bu, poin-poin yang saya akan amati yaitu saya akan melihat apakah Ibu akan melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur tita atau tidak. Sebagaimana kita ketahui bahwa alur tita terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian aksi dan tanggung jawab. Iya Bu ya? Iya Bu, insya Allah saya akan melaksanakan proses coaching melalui dengan jalur tilta. Ya, selanjutnya saya juga mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Ya Bu. Selanjutnya, kompetensi yang ingin diperhatikan adalah kehadiran penuh atau present. Nah, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa, ya. Di mana rasa di sini adalah risih, rasa, sunrise dan apresiasi. Risih itu bisa menerima pertanyaan pernyataan dari coaching dan Ibu juga kemudian bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Nah, Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching dan bisa memberikan apresiasi pada coaching. Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Bu? Iya Bu, insya Allah sudah jelas Bu. Nah, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Kompetensi inti coaching yang ingin Ibu kembangkan pada saat ini apa? Iya, insya Allah saya akan mengembangkan kompetensi 3 Bu. Yang pertama mendengarkan, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, terus yang ketiga kehadiran penuh. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, di bagian mana yang spesifik yang ingin saya observasi Bu? Iya Bu, insya Allah sebentar Bu. Yang spesifik yang Ibu akan observasi kepada saya, yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, lalu yang kedua saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Husain. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, ya Bu ya? Iya Bu, iya Bu, betul sekali. Ya. Kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin pada sesi coaching hari ini? Baik Bu, saya mampu menyimak dan mendengarkan daripada berbicara. Dan nanti saya akan mengajukan pertanyaan terbuka dari pertanyaan itu. Baik, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini Bu. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi. Nah, selanjutnya silahkan Ibu melakukan coaching dengan Pak Husain. Ya, nanti setelah selesai Ibu melaksanakan coaching, kita berbincang sejenak tentang hasil coaching yang Ibu laksanakan Bu. Iya baik Bu, terima kasih banyak Bu karena bersedia untuk berbicara sebelum saya melaksanakan coaching bersama Pak Husain. Baik Bu, ya, sampai ketemu nanti Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Husain.
Ibu Jureda, Iya. apa Ibu punya waktu sebentar? Insya Allah saya punya waktu. Kenapa nih Pak Hussein? Jadi begini Bu, saya mau berbagi cerita tentang kondisi yang saya alami saat ini Bu. Oh, iya bisa. Dengan senang hati saya siap lebih banyak mendengarkan cerita Bapak untuk hari ini. Jadi baik Bu, akhir-akhir ini saya mengamati bahwa ada beberapa siswa di sekolah ya yang melanggar tata tertib sekolah. Dan saya khawatir bahwa ini akan berdampak pada teman-temannya nanti. Jadi misalnya saja begini Bu, ada beberapa siswa di sekolah itu sering terlambat datang di sekolah. Kemudian ada juga jajan di luar lingkungan sekolah. Kemudian ada juga yang masuk Bu, apel pagi kulit menggunakan pakaian seragam lengkap Bu. Jadi itu sebenarnya masalah yang ingin saya utarakan ke Ibu. Oh, jadi itu masalahnya ya. Oke, dari permasalahan yang Pak Hussein alami, kondisi ideal seperti apa yang Pak Hussein inginkan? Jadi begini Bu, sebagai pendidik itu saya berharap bahwa setelah pertemuan kita ini, saya ingin siswa mempunyai kesadaran diri. Kemudian bagaimana kesadaran diri itu timbul dalam dirinya, kemudian menunjukkan motivasi, menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa. Kemudian bagaimana nanti mereka mampu melakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang pada akhirnya tercipta budaya positif di lingkungan sekolah kita. Oh, oke lah. Nah, kalau kondisi itu kita anggap ada hal pada angka 1 sampai 10. Kira-kira sekarang siswa berada pada angka atau level berapa Pak Hussein? Jadi begini Bu, setelah melihat kondisi siswa yang ada sekarang, saya melihat itu levelnya macam-macam sih Bu. Kalau saya mau berikan angka, kalau dari skala 1 sampai angka 10, saya mungkin melihat itu ada di angka 5 sampai 6 Bu. Oke, mungkin dalam waktu singkat agak sulit untuk mengubah mindset siswa ya Pak Hussein. Nah, jadi yang harus langsung ke level 10. Nah, sekarang minimal Pak Hussein mau melihat mereka minimal di angka berapa Pak Hussein? Jadi betul apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa mungkin dalam waktu dekat agak susah ya untuk bagaimana anak-anak itu bisa berubah dari level yang rendah langsung ke level maksimal misalkan 10. Jadi untuk harapan saya sekarang, saya justru berharap bahwa anak-anak itu bisa berada pada level atau angka 8 itu. Saya berharap. Ya, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencapai di angka tersebut Pak Hussein? Jadi itulah sebenarnya yang saya pikirkan Bu. Kira-kira hal apa saja yang bisa saya lakukan supaya saya bisa mencapai angka 8 tersebut. Oh, baik. Jadi melihat beberapa siswa yang tetap berperilaku seperti itu, apa Pak Hussein akan lakukan untuk mengatasi masalah ini? Jadi untuk mengatasi masalah ini Bu, saya saat ini saya bersama-sama guru itu bertugas menjemput siswa di sekolah setiap pagi. Kemudian saya juga dalam hal ini biasa memberikan hukuman Bu sama anak-anak yang bermasalah. Kemudian terkadang juga saya memarahi mereka. Nah, selain itu ada juga yang saya nasihati. Kemudian dan dengan adanya kata sepakat juga dengan dalam sejawat di sekolah terhadap pemberian hukuman ataupun konsekuensi. Namun saya merasa cara ini kurang tepat Ibu, karena saya melihat ada beberapa siswa yang meskipun saya berikan hukuman, saya berikan konsekuensi, masih tetap berkelakuan seperti itu. Oh ya begitu Pak. Jadi apa langkah selanjutnya Pak Hussein akan lakukan? Jadi yang ingin saya lakukan ke depannya, yang pertama-tama itu saya mau berkolaborasi dulu dengan sejawat. Ya, bagaimana saya membangun komunikasi, berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di satuan pendidikan. Kemudian bagaimana saya mengkomunikasikan hal tersebut kepada kelasnya. Kemudian saya mencari solusi dari permasalahan-permasalahan ini melalui pendekatan-pendekatan disiplin. Jadi kemudian saya nantinya juga akan menyampaikan kepada kepala sekolah untuk melakukan beberapa rencana aksi nyata. Saya mendengar bahwa Pak Hussein akan melakukan pendekatan disiplin. Menurut Pak Hussein, apa yang Pak Hussein ingin lakukan dengan menggunakan pendekatan ini? Jadi begini Bu, melalui pendekatan disiplin ini, saya bersama kepala sekolah dan pendekatan sejawat nantinya itu akan membuat kesepakatan di sekolah sebagai potongan dan memberikan restitusi. Dalam artian ini, restitusi yang dimaksud itu bukan dalam bentuk hukuman terhadap anak yang bermasalah. Jadi bagaimana kami memberikan contoh, memberi teladan kepada siswa dengan cara melakukan beberapa praktik baik di satuan pendidikan.
kemudian bagaimana saya berkolaborasi dengan rekan guru agar disiplin dalam pelaksanaan pembelajaran, kemudian bagaimana memaksimalkan proses belajar tersebut serta menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk melihat bagaimana perkembangan siswa ke depannya. Iya, Pak Hus. Kalau boleh saya tahu, kapan Pak Husen akan memulai tindakan itu? Jadi begini Bu, saya rencana menyusun rencana ini di hari Jumat nanti Bu. Kemudian saya juga akan menyampaikan kepada kepala sekolah dan mensosialisasikan kepada rekan sejawat nantinya dan siswa. Kemudian saya berharap bahwa hari Senin nantinya kegiatan ini sudah mulai bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah. Oh iya, bagus. Jadi kalau saya boleh tahu apa komitmen untuk merealisasikan rencana Pak Husen ini? Jadi saya berkomitmen Bu untuk menjadi teladan bagi siswa dalam mengimplementasikan pembiasaan-pembiasaan positif yang akan dilakukan di satuan pendidikan kita. Kemudian saya juga akan senantiasa berkolaborasi dengan rekan sejawat apabila di kemudian hari apa yang saya lakukan ini terdapat kekeliruan dan barangkali perlu dan barangkali dalam hal ini saya mendapatkan masukan dari teman-teman sehingga nanti kedepannya apa yang saya lakukan dalam budaya disiplin positif ini bisa lebih baik. Oh iya, kira-kira Pak Husen, siapa yang kira-kira bisa membantu Pak Husen agar dapat menjaga komitmen tersebut? Jadi dalam hal ini Bu, saya tentunya berharap bahwa saya mendapatkan dukungan dari pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah dan juga teman-teman sejawat yang membantu menjaga komitmen ini sehingga program yang saya rencanakan ini bisa berjalan maksimal ke depannya. Alhamdulillah, saya bahagia sekali, senang sekali mendengar komitmen Pak Husen. Nah, terakhir, apa Pak yang Husen dapat dari percakapan kita ini? Saya alhamdulillah hari ini saya mendapatkan setidaknya saya mengetahui lah. Wah, luar biasa sekali tadi Pak coachingnya dengan Pak Husain. Ibu laksanakan sudah berjalan lancar, luar biasa Bu. Nah, bagaimana perasaan setelah melakukan coaching tadi sama Pak Husain Bu? Alhamdulillah Ibu Nisma, setelah melakukan coaching saya rasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai dan saya juga merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coaches sehingga permasalahan yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan. Baik Bu, pada saat Ibu coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi? Iya Bu, setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta Bu. Jadi sudah tercapai pada indikator yang Ibu harapkan? Itu kalau menurut saya Bu, ya sudah. Baik Bu, ya, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Iya silahkan Bu. Ya. Berdasarkan observasi dan percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi, sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta, ya Bu. Ya, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching demi dalam sesi coaching ini untuk mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya dan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Ya. Nah, Ibu juga selain menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh dan sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat observasi tadi. Itu adalah fokus pada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Ya, menurut saya sudah baik ya Bu. Ibu lakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu sesuai harapan yang Ibu sampaikan pada saat observasi tadi, kompetensinya sudah tercapai ya Bu. Iya, saya senang mendengarkannya. Terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Bu. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya?
Baik Bu, saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga insya Allah nanti saya akan melakukan coaching ke depannya. Saya bercerita lebih banyak dengan coach dan coach bisa menyampaikan apa yang ada dalam permasalahannya. Iya. Ya, baiklah Bu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya, dan semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Bapak harapkan, Ibu harapkan dengan memperbanyak praktek coaching. Iya Bu, nanti saya akan berusaha terus Bu, insya Allah. Iya. Jadi kira-kira hal lain yang ingin Ibu sampaikan apa Bu? Kalau menurut saya untuk sementara cukup sampai di situ dulu Bu. Baiklah Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.